Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang pertama dengan kitab Tanbihul Ghafilin, kitab tasawuf karya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan kajian fikih dengan kitab Minhajul Qawim. Pembahasan tasawuf masih tentang babul ikhlas, bab tentang ikhlas. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail an Amr bin an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan dari Sayyiduna Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, rubba shaimin laisa lahu hazzun min shaumihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain hanya dapat lapar dan haus saja. Wa rubba qaimin, dan berapa banyak orang yang sholat, baik sholat tahajud ataupun sholat apapun itu, laisa lahu hazzun min qiyamihi, tidak dia mendapatkan bagian daripada sholatnya itu, illa sahar wan nasab, kecuali hanya begadang dan letih saja. Ada orang puasa, tak makan tak minum seharian, tapi dapatnya cuma lapar sama haus saja, nggak dapat pahalanya. Ada orang sholat tahajud jam 2, jam 3 bangun, tapi yang dia dapat cuma nilai begadangnya saja sama capeknya saja. Kenapa? Yakni idalam yakunil shaumu wa sholatu liwajhillahi ta'ala fala thawabalahu. Kalau puasa dan sholatnya bukan karena Allah Ta'ala, maka nggak ada pahalanya. Jadi kalau seandainya kita puasa karena memang pingin diakui lah sebagai orang yang berpuasa oleh orang lain, puasalah nanti apa kata orang kalau aku nggak puasa, berarti kan yang menjadi pandangan dia, menjadi alasan dia untuk puasa ini orang, bukan Allah. Maka yang seperti ini secara fikih puasanya sah, nggak perlu diqadha, nggak jadi hutang. Tapi secara adab, secara tasawufnya nilai puasanya nggak ada. Begitu juga yang sholat tahajud tengah malam, bangun jam 2, jam 3, sudah bagus itu tahajud, karena Rasulullah bersabda, afdholis sholawati ba'dal maktubat as-sholatu fi jawfil lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam, sholat tahajud. Jadi kalau sholat fardu itu jelas ibadah yang paling baik, tapi sholat malam itu posisinya setelah sholat fardu. Jadi kalau bisa kita jangan tinggalkan tahajud. Kenapa? Ab'adu minar riya. Sholat tahajud itu jauh daripada riya. Kalau sholat 5 waktu kita, ya itu pasti kelihatan orang, karena kita sholatnya di masjid, sholatnya berjamaah, kelihatan lah sama orang. Jadi sedikit banyaknya bisa tercemari dengan riya ataupun sum'ah. Kelihatan orang tiap hari ke masjid, mulai hatinya merasa pasti aku dianggap sebagai orang alim, sebagai orang saleh, sebagai orang baik. Kenapa? Karena kelihatan sering di masjid. Udah riya tuh, udah ujub tuh namanya. Tapi kalau sholat tahajud nggak ada yang lihat, kadang istri pun nggak tahu, kadang anak-anak pun nggak tahu. Nah, maka ketika kita sholat tahajud itu betul-betul bainana wa bainallah, antara kita dan antara Allah saja.
Nah, tapi yang dikhawatirkan ketika dia sudah sholat tahajud, nah kemudian dia tunjukkan kepada orang. Nah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu pernah bertamu ke rumah seseorang. Nah, pernah bertamu ke rumah seseorang. Lalu ketika bertamu, dia ngobrol sama orang tadi itu. Kemudian si suami berkata kepada istrinya, kalau bahasa kita, "Dek, nah, coba ambilkan rida, selendang ataupun satu benda, yang aku beli waktu aku haji ketiga yang lalu." Ketika mendengar itu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, gugur pahala hajimu itu. Kenapa mesti dibilang haji ketiganya begitu? Nah, itu tadi. Terkadang ada orang seperti itu. Nah, udah sholat tahajud nih jam 2, jam 3 udah bangun, belanja ke Kedai. Tadi malam hujan. Iya. Kalau nggak salah aku pas aku sholat tahajud rakaat keempat tuh mulailah tuh turun tuh hujan. Ngapain disebut begitu itu ngapain kira-kira? Kalau bukan karena ingin sum'ah, karena ingin didengar amalnya. Nah, ini yang seperti ini khawatirnya sholat tahajudnya nilainya hanya sekedar begadang sama capek saja. Jadi sembunyikan amal sebagaimana kita sembunyikan aib itu betul. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika mendengar itu, maka gugur pahala hajimu itu. Nah, ya bilang saja rida yang itu gitu. Nggak usah disebut hajinya, ininya, itunya segala macam. Ini kadang semuanya dikaitkan sama amal-amal itu tadi. Jadi segala macam lah. Waktu aku lagi baca Quran tuh kalau nggak salah, itu kadang-kadang disebut begitu, supaya orang tahu bahwasannya dia punya amal. Maka ketika kita sudah ada keinginan untuk didengar amalnya oleh orang, ketika kita sudah ingin amalnya diketahui orang, maka nanti nilai amalnya bisa turun bahkan bisa hilang. Nah, maka mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji, jangan sampai ada rasa tersinggung ketika di namanya tidak ditulis hanya atau hajinya itu. Kadang gara-gara itu nggak mau nanda tangani. Pak kepala desa atau Pak Camat, ini Pak minta tanda tangan. Oh enggak, ini bukan aku ini. Kalau aku ada hanya di belakang. Innalillahi. Ini kalau seperti ini bisa habis nanti pahala hajinya dengan sebab pinginnya tadi ditunjukkan. Nah, jadi bukan tak boleh, ya silahkan, tapi harus bisa jaga hati. Nah, yang hajinya 2 kali hanya mesti 2 gitu. Yang hajinya 3 kali hanya mesti 3. Nah, untuk apalah begitu? Kalau ternyata itu nanti bisa mengurangi pahala kita. Jadi nggak usah pingin dilihat amal kita oleh orang. Tutupilah. Jadi kalau dulu guru dari gurunya kami di Tembung itu ada Syekh Usman. Syekh Usman Tembung. Guru dari guru saya, Mu'alim Supriyadi sama Mu'alim Alamsyah. Beliau sering mengumpamakan begini. Kita beramal kepada Allah itu kayak orang jualan sayur. Kita beramal kepada Allah itu kayak orang jualan sayur. Maksudnya apa? Kalau masih nampak jelas amal itu di hadapan kita, itu tandanya belum laku. Kayak tukang jualan sayur, kalau masih menumpuk sayurnya di hadapan dia, itu tandanya tidak laku. Tapi ketika sayur itu udah nggak nampak lagi di depan dia, tinggal yang layu-layu, tinggal yang buruk-buruknya, tinggal yang bolong-bolongnya, itulah yang nggak laku tuh. Itulah yang nampak depan mata dia. Itu berarti diterima. Jadi dalam beramal itu yang kita ingat bukan yang bagus-bagusnya. Justru yang kita ingat itu, semalam aku sholat kayaknya nggak benar. Kayaknya semalam kok sholat bacanya cepet-cepet kali. Kayaknya semalam kok sholat banyak ninggali sunnahnya. Nah, itu yang bagus. Jangan yang baiknya diingat terus jadi pingin diceritain ke orang. Jadi kata guru kami itu kayak orang tukang sayur tadi. Masih nampak semua tuh yang bagus-bagus depan matanya. Berarti nggak laku tuh, nggak dibawa malaikat. Nah, kemudian
Kama ruya an ba'dil hukama annahu qala mathalu may ya'malu ta'at liriya wa sum'ata kamathali rajulin kharaja ila suq wa mala'a kisahu hasatan. Minta izin, memang lagi batuk, belum sembuh. Ingat saya 2 minggu lalu ngisi pun udah batuk, sampai sekarang belum baik juga. Perumpamaan orang yang melakukan ketaatan tapi niatnya pingin dilihat dan didengar orang ketaatannya, itu perumpamaannya seperti seseorang yang keluar ke pasar, kemudian dia isi dompetnya. Kalau orang dulu dia isi uncangnya, uncang yang dari kain itu. Nah, kalau film-film Wiro Sableng dulu itu pakai yang begitu itu. Nah, dia isi uncangnya hasotan dengan kerikil. Nah, nampak gembung tuh. Nah, nampak gembung tuh uncangnya. Oh, banyak duit nih. Nah, itu orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang sedekah, orang yang beramal apapun dengan niatan pingin dilihat dan didengar orang, seperti orang yang berangkat ke pasar tapi uncangnya diisi batu. Fayaqulun nas, maka orang-orang akan bilang, ma amlaaki suhadar rajul, banyak kali duit di dalam uncangnya orang kaya nih. Padahal nggak tahu, nggak ada nih nilainya. Jadi seperti itu. Wala manfa'ata lahu siwa maqalatin nas. Padahal dia nggak bisa beli apa-apa dengan isi uncangnya tadi itu, dengan isi dompetnya tadi itu. Dia cuma dapat apa? Cuma dapat omongan orang, pujian orang saja. Bisa belanja nggak dia? Nggak bisa, orang isinya batu. Oh, tapi dipamerin tuh, sana sini dia pegang gitu. Wih, penuh betul tuh dompetnya. Banyak betul uang dinar dirhamnya. Ya cuma dapat itu aja, tapi semua toko nggak ada yang bisa dihentikan, nggak bisa berhenti di toko manapun maksudnya. Kenapa nggak bisa? Kalau dibuka ketahuan, oh rupanya kosong, nggak ada nilainya. Nah, kita yang beribadah karena pingin dilihat orang, kita yang beribadah karena pingin didengar orang, maka perumpamaannya seperti itu. Nah, lihat, ya Allah, sholatnya rajin betul. Masya Allah, tiap malam baca Quran. Ya Allah, sedekahnya banyak betul. Di akhirat nggak laku, nggak bisa beli surga begitu. Kenapa? Ternyata nggak ada nilainya. Nah, ini perumpamaan orang yang seperti itu. Maka hati-hati betul lah. Harus punya amal yang betul-betul cuma antara kita sama Allah, supaya memang bersih betul dari riya tadi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu udah dibuat tuh sama BKM tuh. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah. Nah, jadi kalau ada sedekah yang terang-terangan silahkan, tapi harus punya juga sedekah yang sembunyi-sembunyi. Kalau ada sholat yang nampak orang, harus punya juga sholat yang memang nggak diketahui orang. Kalau ada bacaan Quran yang kedengaran orang, harus punya juga bacaan Quran yang cuma kita sama Allah saja saat itu. Kalau zikiran, mohon maaf, di masjid kelihatan khusyuk betul, harus punya juga waktu berzikir yang cuma antara kita sama Allah. Kadang yang sendirian itu nilainya lebih penuh. Kenapa? Lebih terhindar dari yang namanya riya dan sum'ah tadi. Nah, walau arada ayashtariya lahu syai'an la yu'ti bihi syai'un, la yu'ta bihi syai'un. Kalau dompet yang penuh dengan kerikil tadi hendak dia gunakan untuk membeli sesuatu, maka tak akan bisa, sedikit pun nggak akan laku tuh. Nah, maka kita nggak mau amal kita tuh banyak, tapi seperti dompet yang terisi kerikil, kelihatannya aja banyak, padahal tidak ada nilai dan harganya. Nah, maka harus saya katakan, tahajud ini amalan luar biasa. Niatin nanti malam tahajud. Kalau udah niat, insya Allah dibantu. Kalau udah niat, insya Allah dibantu. Niatin. Bangun malam 2 rakaat saja nggak apa-apa. 2 rakaat dulu untuk awal. Yang wajib-wajibnya dulu pun nggak apa-apa lah. Baca Fatihah saja, habis itu ruku gitu misalnya, nggak usah baca surah karena memang ngantuk betul. Nggak apa-apa untuk awal-awal. Nah, 2 rakaat, habis itu berdoa. Habis itu berdoa. Itu doa yang tidak akan ditolak. Hadisnya sahih. Sepertiga malam yang terakhir turun rahmat Allah. Allah berfirman, nah, siapa yang berdoa aku kabulkan.
Siapa yang meminta aku berikan, siapa yang memohon ampun aku ampunkan. Dan itu kata Allah tuh. Nah, kalau Allah ngomong masa Allah bohong? Allah itu nggak mungkin bohong. Bohong itu sifat tercela. Allah itu nggak punya sifat tercela. Jadi maka yakin kalau berdoa dari sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu dari jam 2 sampai subuh. Antara itu berdoa. Jangan sampai nggak berdoa. Yang punya masalah apapun adukan saat itu situ. Mungkin yang anaknya payah diatur, minta sama kita. Nggak nguasai anak kita, Allah yang nguasai anak kita. Minta sama Allah situ. Yang kesehatannya nggak kunjung membaik, berdoa di situ. Nah, sepertiga malam yang terakhir itu udah Allah yang bilang. Imam Abdullah Al-Haddad sampai ngasih perumpamaan. Seandainya ada seorang raja, kalau kita di sini kita bilang sajalah, seandainya Pak Camat atau Pak Bupati, dia bilang begini, sini kantor Bupati jauh, kantor Camat, nah dekat, kantor Camat. Seandainya Pak Camat lah, ini ungkapan dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kalau di situ bahasa beliau seandainya ada seorang raja, kita bilang kita nggak ada raja, Pak Camat saja, memberi pengumuman, broadcast lewat WA ataupun memang lewat selebaran, siapapun warga kecamatan apa nih? Kecamatan apa ini? Rambutan. Nah, siapapun warga kecamatan Rambutan yang nanti malam jam 2 sampai jam 5 berada di kantor camat, maka akan langsung dapat BLT, bantuan langsung tunai Rp500.000 dan beras 30 kilo satu orang, satu karung. Kira-kira kalau Pak Camat yang ngomong gitu, kayak mana keadaan kantor camat malam nih? Dari jam segini udah rame itu. Wah, nggak mau ketahuan, bikin tenda situ. Kalau seandainya Pak Camat yang ngomong dengan selebaran, dengan WA, nah, rame Bu, pasti kantor camat rame. Nggak usah berita yang pasti valid. Kalau ada yang mau bikin hoax gitu saja, tiba-tiba sebarin apa segala macam, insya Allah rame. Nggak dicek ini bener atau enggak, itu pokoknya datang aja dulu. Nah, lalu kenapa ketika Allah yang katakan melalui lisan Rasulnya, bukan dari WA, bukan dari selebaran surat kaleng, bukan, tapi dari hadis Nabi, Allah yang katakan, siapa yang berdoa sepertiga malam terakhir akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku berikan, siapa yang mohon ampun akan aku ampunkan. Lah kita kok adalah tidur aja. Masa kalah Allah sama Pak Camat? Masa kalah Allah sama beras 30 kilo gitu? Nah, jadi maka yang punya masalah adukan sama Allah jam segitu. Kenapa bisa begitu bernilainya sepertiga malam yang terakhir? Karena tadi nggak ada biasanya yang bangun jam segitu. Nah, nggak ada yang bangun jam segitu. Jadi doanya sendirian. Nah, tapi kalau untuk suami istri memang dianjurkan. Kalau seandainya terbangun, dianjurkan untuk membangunkan pasangannya. Itu dapat doa Nabi. Rasulullah bilang gini, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu dia percikkan air ke wajah istrinya untuk sholat bersama, dan semoga Allah merahmati wanita yang bangun malam lalu dia percikkan air ke wajah suaminya untuk sholat bersama. Itu sunnahnya. Jadi bangunkan suaminya, bangunkan istrinya. Kalau kita bangun tahajud jangan sendirian. Nah, dek bangun tahajud masih agak males, percikin air, minta izin deh, ini kata Nabi ini gitu. Tapi bahasa Nabi percikan, jangan siram. Kalau siram nggak jadi tahajudan nanti, berantem tengah malam. Jadi dipercikkan. Itu bahasa Nabi, dapat doa Nabi yang melakukan seperti itu. Nah, kadzalika alladzi amala lirriya wa sum'ah. Begitulah orang yang beramal karena riya dan sum'ah. La manfa'ata lahu min amalihi siwa maqalatin nas. Amalnya nggak ngasih manfaat kecuali omongan orang saja, pujian orang saja. Cuma itu aja yang dia dapat udah. Padahal nggak laku. Wala sawabalahu fil akhirah, nggak ada nilai di akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Kami tunjukkan kepada dia amal yang sudah dia lakukan, lalu kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Nih salatmu, nih puasamu, nih sedekahmu, nih bacaan Qur'anmu banyak ya, tapi habis itu Allah taburkan, nggak ada yang Allah terima. Nah, itulah yang Allah lakukan kepada orang yang riya. Warawaki an Sufyan ats-Tsauri amman sami'a Mujahidan yaqulu ja'a rajulun ilan nabi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, nah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Wa qala, laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqu bis sadaqati fa'altamisu biha wajh Allah ta'ala." Nah, ya Rasulullah, aku bersedekah. Niatku bersedekah itu memang pingin dapat pahala. Wa uhibbu ayyuqala li khairun. Nah, ketika kebaikanku itu disebut dan aku dipuji, maka aku pun senang dan bangga. Perhatikan nih. Ada orang sedekah niatannya tulus karena Allah. Oh, ini kasihan anak yatim, dan Allah juga suruh memuliakan anak yatim, kasih. Tiba-tiba ada orang bilang, "Iya Allah Pak, dermawan kali Bapak." Ketika itu disebut ya Rasulullah, hatiku kok seneng. Itu kira-kira gimana? Kan ini sering kejadian sama kita kan gitu. Kita awalnya tidak terganggu, amal kita insya Allah lurus gitu. Karena Allah pingin bikin sesuatu kebaikan lah. Ini hari Jumat, ngasih makan orang-orang selesai sholat Jumat. Akhirnya disepakatilah satu keluarga bikin makan. Niatannya kenapa? Supaya dapat banyak pahala dari Allah. Tiba-tiba pas lagi bagi-bagi, ya Allah Bu, panjang lah umur Ibu, banyak lah rezeki Ibu, maunya banyak lah orang kayak Ibu nih, baik kali Bu. Akhirnya, kok senang dipuji begitu kan gitu. Ini yang jadi masalah nih. Ini ditanyakan kepada Rasulullah, itu gimana ya Rasulullah? Aku niat ibadahnya karena Allah, tapi waktu dipuji kok senang. Nah, ini masalah kita sama-sama nih. Nah, ngajar memang niatnya karena Allah, tiba-tiba dipuji. Ustadz, jarang ada ustadz kayak ustadz nih kalau ngajar. Oh, udah berubah. Niat jadi imam karena memang pinginlah supaya dapat banyak pahala sebanyak makmum yang sholat. Lalu tiba-tiba dipuji, kau maunya kayak imam-imam tuh kayak kau kan, bacaannya bagus. Akhirnya senang dipuji begitu. Apa kata Rasulullah? Fanazalat hadhil ayah. Ketika ini ditanyakan, bukan Rasul yang jawab, langsung Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang memang ingin bertemu dengan Tuhannya, yakni man khafal maqama baina yadayillahi ta'ala wa yuqalu man kana yuridu thawaballah. Barang siapa yang memang niatannya mau dapat pahala Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal salih murni, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyarikatkan ibadahnya tadi untuk tujuan yang lain. Artinya ketika senang cukup hanya sebatas senang, jangan untuk amal berikutnya jadi tujuan. Itu tadi. Dan cepat-cepat ketika dipuji, ingat yang lalu tuh, dibaca itu tadi, supaya langsung hilang senangnya tadi itu. Ini kan dia muji karena nggak tahu kesalahanku lebih banyak kan gitu. Nah, ada Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun wa astaghfiruka mimma la ya'lamun. Itu masih ada tuh samar-samar tuh yang lalu nggak datang deh. Udah di-share ke grup? Belum? Nah, yang lalu nggak datang nanti tengok catatannya. Ketika kita dipuji itu bacaannya di papan tulis. Tapi nanti minta share aja lah di grup, itu udah agak dihapus. Supaya langsung kita merasa, lah aku dipuji. Kok bisa senang orang dia muji karena nengok kebaikanku. Kalau seandainya dia tengok keburukanku, nggak akan dia muji aku. Jadi langsung cepat dibaca ini. Jangan sampai larut dalam pujian. Tetap harus amal-amal berikutnya itu karena Allah. Nah, itu peringatan dari Nabi. Kalau akhirnya dia larut dalam pujian, ya hilang pahalanya nanti. Nah, segera cari cara lah untuk terhindar dari pujian. Nah, qala al-hakim minal hukama, ini akan datang insyaallah. Tasawuf kita segini. Maka dari dua pertemuan tasawuf ini kita dapat ambil
kesimpulan, memang harus betul-betul punya ibadah yang tidak mengundang pujian dan pandangan orang. Sendirian. Kalau mau sedekah, ya udah buat hamba Allah tuh bagus. Buat hamba Allah. Kadang kan ada orang yang sedekah, kota infak jalan gitu, ditutup-tutupi gitu. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Nah, tapi khawatirnya waktu 2000 ditutupi, waktu 100.000 nggak ditutupin. Kalau seandainya begitu ya itu nggak bagus juga. Waktu 2000, waktu 1000 tutupin itu. Nah, cuma 1000 itu tuh. Oh, Masya Allah ikhlas betul kan, malu cuma 2000. Tapi waktu 100.000 malah dinampain. Nah, ya kalau mau berapapun, mau 100.000, mau 50.000 ditutup nggak apa-apa. Memang niatnya supaya nggak ketahuan. Gitu. Nah, yang keterlaluan tuh nggak masukin, cuma nutup-nutup tangannya aja. Gitu. Padahal nggak masukin apa-apa. Jadi harus punya amalan yang seperti itu, yang memang nggak diketahui orang. Mau bantu orang pun ya udah buat hamba Allah. Nah, ini ada sedekah dari hamba Allah, ya bagus tuh, nggak disebut-sebut namanya. Nah, tapi jangan habis itu dikasih tahu ya. Nah, itu hamba Allah tuh aku, Masya Allah. Hamba Allah tuh aku, maunya sedekah gitu, nggak usah ditunjuk-tunjukin. Hilang jadi. Ya. Hati-hati dengan